Oke, halo semuanya. Jadi, kenalin dulu aku Diva dan aku bakal ngelanjutin, part 2-nya dari yang, part satu yang barusan aku upload juga, tentang metode penyusutan dan juga PSAK. Ini adalah lanjutannya, tapi aku ingin membahas mengenai metode penyusutan yang mana itu ada partial. Jadi kayak, metode garis lurus partial ataupun metode double declining partial seperti ini. Nah, aku bakalan jelasin dulu. Jadi, kenapa ada kata-kata parsial ya? Padahal yang kemarin yang tadi kita bahas itu adalah kayak garis lurus aja, nggak ada garis lurus parsial. Apa sih bedanya? Nah, yang membedakan itu, dia itu adalah eh year-nya itu. Jadi, anggapannya kalian membeli barang nih. Ini kayak gini. Kalian membeli mesin lah anggapannya. Dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Tapi kalian tuh nggak beli mesin tersebut atau barang tersebut itu di awal bulannya. Jadi kayak nggak di awal kayak Januari ataupun ya nggak di Januari gitu. Terus kalian mulainya tuh benar-benar hampir di pertengahan atau di akhir bulan kalian beli barangnya. Oleh karena itu pasti penggunaan dari barang tersebut tuh juga berbeda. Nah, oleh karena itu kita langsung saja bakalan mencoba bagaimana sih atau apa sih maksudnya karena harus dipraktekkan secara langsung dulu baru biar lebih mengerti. Sebelumnya metode garis lurus parsial ini adalah anggapannya ketika kalian terjadi pembelian tetapi tidak belinya itu di awal-awal bulan tapi antara di pertengahan sampai ke akhir bulannya gitu. Sehingga akan terjadi yang namanya itu penyusutan sesuai dengan penggunaan aset yang ada atau penggunaan pembelian barang yang ada. Jadi kan kita misalnya beli tanggal ini nih, beli tanggal di 1 Oktober. Otomatis kita dalam 12 bulan itu kita cuma makainya berarti cuman Oktober, November, Desember. Berarti 3 bulan aja yang kita pakai di tahun itu, di tahun 2020 kalau misalnya di sini ya. Mungkin kita akan coba langsung ini aja. Biaya yang disusutkan, kita udah tahu tadi caranya adalah 2050 ini kita kurangi dengan 60. Kalau hasilnya ketemu 1990 ini. Dan ini semua adalah, nah jangan lupa di string juga, biar sama semua. Setelah itu rate-nya sendiri juga sama, karena ini adalah metode garis lurus. Sebenarnya sama aja kayak metode garis lurus pada biasanya, cuman ada tambahan partial year-nya juga. Karena di sini itu 1, 2, 3, 4. Anggapannya 1, 2, 3, 4 berarti cuman misalnya dari 2020, 2020, 2021, 2022, 2023. Tapi di sini tuh masih ada 2024-nya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Makanya aku bakal jelasin. Ini kayak ada 5 tahun gitu. Padahal di sini masih tulisannya 4 tahun. Oke, jadi untuk rate-nya sendiri, dia ini kita bisa dapat dari 100% tadi kita bagikan dengan 4 tahun ini. Ini kita tinggal FNF4 juga, jangan lupa kita drag semuanya. Setelah itu tinggal kita kalikan. Nah, bedanya untuk partial year itu kan kita kan tulisannya di sini pembelian. Membeli mesin pada tanggal 1 Oktober 2020 yang mana berarti 2020 ini ada pembelian barang tapi dia pembelian barangnya itu di pertengahan atau di hampir di akhir lah karena Oktober ya. Karena masa penggunaannya itu di Oktober jadi anggapannya kita menggunakan mesin nih mulai dari Oktober, Oktober, November, Desember. Pada saat akhir tahun Desember ini cuma 3 doang. Jadi kita tuh memakai eh, peralatannya memakai mesinnya itu cuma 3 bulan aja di tahun 2020 itu. Oleh karena itu kita bakal tulis 3/12. Nah, tapi kalau dari Excel itu dia langsung otomatis terganti. Jadi kayak ya udahlah 1/4 itu kalau misalnya jadikan pecahan sederhananya. Nah, setelah itu untuk current year expense-nya ini kita bisa langsung dari biaya penyusunan ini kita kalikan dengan partial year-nya. Nah, ketemulah 124.375.000. Setelah itu, akumulasi penyusutan seperti biasa kalau misalnya nggak ada apa-apa, kita ikutin dengan current year expense-nya. Untuk nilai buku, itu bisa pakai 2 cara tadi. Nah, itu kita pakai, untuk pertama kita pakai cara yang ini aja. 205 ini kita kurangi dengan current year expense. Oke. Selesai, ini kayaknya tinggal kita FNF4, FNF4.
Oke, kayak gini aja sih. Lalu bagian bawah sini juga 197. Nah, anggapannya kayak gini lah ya. Tapi di bagian yang terakhir ini kenapa ada 2024? Nah, jadi anggapannya gini, kita kan punya umur manfaatnya 4 tahun. Sedangkan di sini tuh cuma 3 bulan. Jadi misalnya di sini anggapannya 1, 2, 3, itu kan udah 3 tahun. Tapi kalau misalnya tambah 3 bulan, berarti 3 tahun 3 bulan dong, bukan 4 tahun. Oleh karena itu ditambah 2024 ini karena biar jadinya itu benar-benar umur manfaatnya jadi 4 tahun. Jadi tadi kan di sini tulisannya 3/12 karena dia penggunaan mesinnya pada tahun 2020 itu cuman bisa 3 bulan itu aja karena dia baru beli Oktober. Nah, masa penggunaannya cuman 3 bulan. Nah, anggapannya kalau misalnya kita mau genapin lagi biar jadi pas 12. Anggapan ternyata masih ada 9 bulan tersisa. Jadi anggapannya dari Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, yang mana kalau misalnya 9 tambah 3 pun ada 12 bulan. Yang mana kalau misalnya kita bisa lihat ini, kita akan tulis 9 per 12. Nah, jadi kita bisa tulis di sini itu berarti 9/12. Karena tadi ada kesalahan teknis, jadi anggap aja ini adalah 9/12 dijadiin kayak pecahan dikit aja. Karena kalau dari Excel sudah langsung dijadikan semacam pecahannya langsung gitu. Nah, anggap aja seperti ini. Ini tuh berbeda, jadi kita tinggal kalikan aja. Kalikan dengan ini. Nah, oleh karena dapat 373125. Nah, yang di sebelah sini itu kayak gimana? Ini kan kosong nih. Ini isi apa? Kalau yang di partial year-nya nggak perlu isi apa-apa. Tapi kalau misalnya di sini kita isinya ikut ini. Nah, 497.500 gini terus. Kita FNF4 dulu biar lebih cepat ya. Nah, kayak gini. Setelah itu langsung aja kita lanjut seperti biasa akumulasi kan perlu tambah tambah gini kita langsung aja ke bawahin. Nah, ini juga kita tinggal tambahin saja. Sebentar, kita harus hitung manual untuk yang ini. Nah, oke. Sudah selesai dan sisa akhirnya ini sesuai dengan nilai sisa yang ada dan juga biaya yang disebutkan udah selesai. Jadi, anggapannya sudah benar. Oke, lanjut lagi kita ke double declining. Nah, sebenarnya nggak jauh-jauh beda dari yang double declining yang biasa seperti ini. Itu cuma ada tambahan partial year-nya aja dan juga konsepnya itu sebenarnya sama kayak garis lurus parsial. Jadi yang penting ada tambahan partial year-nya aja sebenarnya. Tapi ya kalau misalnya penghitungannya juga mirip-mirip kayak yang double declining ini. Ini kita kasih tanda dulu. Oke, anggapannya nilai buku awalnya tadi 2 juta. Lalu kita bikin rate-nya tadi, kita ikuti 25 ini, kita kalikan dengan 2, karena kita menggandakan. Ini kan adalah saldo turun. Oke, biaya penyusutannya kita tinggal kalikan saja. Untuk partial year-nya sendiri kita seperti yang tadi, kan kita soalnya masih sama membeli mesin pada tanggal 1 Oktober, berarti Oktober, November, Desember, berarti dia masuknya 3, jadi 3/12. Oke, current year expense-nya. Itu kita tinggal kalikan aja. Akumulasi penyusunan juga kita ikuti dengan yang current year expense. Nilai bukunya kita ikuti pakai cara yang ini. Kita kurangi. Dua ini kita kurangi dengan current year expense. Nah, oke. Lalu kita tinggal ikuti aja cara kayak gini. Nah, oke. Untuk ini kita bisa langsung drag aja karena udah benar. Untuk biaya penyusutannya juga kita tinggal drag aja. Partial year-nya juga nanti saja kita ingin.
current year expense-nya kita ikutin ini. Oke, lanjut lagi akumulasi penyusutannya juga ditambah kayak gini, kita tinggal ke bawah kan. Lalu yang terakhir ini berarti kita langsung kita kurangin dengan current year expense. Lalu tinggal ke bawahin. Oh, ini tidak bisa ternyata. Oke, langsung lanjut aja kita kayak gini. Nah, langsung ngebut ya. Kita kurangin dengan current year expense. Begitu juga seterusnya, kita tinggal pencet 448 ini. Kalau mungkin ada yang belum terlalu ngerti acara ini, bisa langsung nonton part yang pertama dulu ya. Jadi biar lebih jelas juga, karena itu aku lebih jelasin lebih jelas. Dan ini adalah lanjutannya saja. Lalu setelah itu kita bisa langsung tinggal ini kita kurangkan dengan sini. Oke, lalu kita tinggal dari sini, ya sudah selesai. Nah, tetapi bedanya partial year di sini, kalau misalnya untuk yang di double declining, itu kita tidak perlu tulis lagi yang kayak kali berapa, terus kayak yang 9/12, 4/12, atau kayak gitu nggak perlu. Karena ini adalah saldo non ganda, yang mana ini tuh dia tuh menurunkan saldonya. Jadi mulai menyusutkan secara kecil mengecil, jadi kita nggak perlu lagi tulis kayak gitu. Jadi anggapannya tuh yang penting masih ada 2024 yang ini juga. Ini kita kan cuma perlunya 60.000. Karena kita cuma perlu 60.000, kita tinggal tulis aja ini dikurangkan dengan 60. Nah, lalu ini sama dengan ini tambah. Nah, maka hasilnya pun jadinya 164.219 lalu dan sebagainya. Nah, sudah benar 60.000 dan juga 190-nya udah benar. Kalau misal ditambahin ini juga sama dengan ini, kita tambahkan dengan ini. Udah sama? Oke, udah sama. Jadi anggapannya sudah benar. Nah, intinya segitu saja yang mungkin aku mau tambahin di sini untuk yang mengenai partial year atau metode penyusutan dengan cara partial. Yang mana partial ini berarti kalau misal kita membeli suatu barang ataupun peralatan seperti mesin gitu, tapi belinya itu bukan di awal-awal bulan, tapi kita mulai dari pertengahan. Jadi kayak mulai dari 7, terus 8, 9, 10, dan lain sebagainya. Itu tuh benar-benar harus dihitung banget. Bahkan kalau misalnya beli Maret pun kita juga harus bisa nulis tentang partial year ini. Karena takutnya akan terjadi penyusutannya itu kurang tepat gitu. Nah, segitu saja yang mau aku jelasin. Semoga membantu.